Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk seluruh teman-teman di seluruh Nusantara. Masih bersama saya Ali, dan kita di sesi ini akan membahas atau bercerita tentang dunia astral. Di dunia astral itu ada atau tidak? Di satu sisi masih banyak pembedahan tentang dunia astral ya, dipelajari secara kajian ilmiah, dipelajari, bahkan ada universitasnya itu para psikologi itu yang mempelajari tentang hal ini ya kan, melalui gelombang dan resonansi ya kan. Nah, kita akan bercerita dari berbagai versi ya kan. Jadi dunia astral ini apakah ada ya kan? Apakah ada? Jadi teman-teman ini kan termasuk saya ini belum bisa melihat dunia astral ini kan, otomatis kan bertanya-tanya apakah itu ada atau tidak ya kan. Jadi akhirnya kan menjadi sebuah ilmu yang istilahnya masih dalam tanda kutip itu katanya ada ya kan? Katanya ada. Saksinya siapa ya kan? Ya saksinya ya untuk teman-teman yang indigo. Teman-teman indigo ini teman-teman yang bisa melihat sosok astral, otomatis mengatakan astral itu ada, dimensi astral itu ada ya kan? Bahkan ada kajian juga pembagian dimensi itu, astral itu juga masuk dalam satu dimensi astral. Nah, kenapa ini masih dalam kategori ilmu kebanyakannya itu katanya ya kan? Katanya karena jarang ada yang bisa mengakses ke dalam dunia astral itu sendiri ya kan. Paham ya, jarang ada yang bisa mengakses ya kan ya, termasuk indigo ini bisa melihat dan bisa mengakses juga dunia astral ya kan. Kalau misalkan ya, kita ngerunutnya ke kitab suci, misalkan ke Al-Quran ya kan. Al-Quran itu sudah disebutin di dalam situ, walaupun tidak disebutin secara detail, tapi di situ ada satu ayat yang membuat satu kemungkinan besar ini ada, ini gini ya kan, dan kuciptakan manusia dan jin ini untuk menyembahku atau untuk mengenalku, kata Allah bilang gitu. Berarti manusia itu ada dan jin itu ada ya kan? Nah, karena ada, otomatis kalau manusia ini menempati dunia, maka jin juga menempati dunia ya kan? Cuma berbeda dimensinya. Ini kalau misalkan kita berpikir secara pemikiran ya kan. Kalau menurut riwayat yang disebutkan juga ya kan, termasuk Kanjeng Nabi Sulaiman ya kan, beliau itu juga punya memimpin menjadi raja di raja manusia sekaligus raja di raja jin, makanya pasukannya juga ada dari jin ya kan. Ini membuktikan kalau dunia astral itu ada ya kan. Nah, dunia astral ini kalau yang saya ketahui dari ngobrol dengan banyak indigo yang dipertemukan sama Allah dengan saya ya kan, ini ada yang versinya ini semata-mata ini, kalau misalkan kita ulang lagi ya kan. Saya pernah ketemu dengan pocong, saya secara pribadi pernah ketemu dengan pocong. Nah, saudara jauh lah misalkan, itu pernah tidak percaya adanya pocong ya kan. Nah, waktu boncengan dengan saya ini naik sepeda motor,
dianya lihat pocong dan saya juga lihat pocong itu. Akhirnya dia bilang ada tenan, pocong itu ada beneran, ya kan. Nah kalau misalkan analogi misalkan seperti saintifik itu, misalkan seperti ada yang bilang gini, misalkan secara saintifik misalkan gini, orang mati kemudian dikubur, perempuan misalkan gitu, tiba-tiba jadi kuntilanak. Itu sebenarnya ya bukan, karena itu dua makhluk yang berbeda. Yang dikubur itu manusia, kuntilanak itu adalah jin, gitu ya. Nah terus misalkan secara saintifik misalkan gini, pocong itu ada di tahun 1980 itu baru ada namanya pocong misalkan itu. Dulu belum ada misalnya gitu kan. Itu saya rasa dulu pada waktu zaman dulu itu sebenarnya sudah ada pocong itu. Cuma orang bercerita ini kan tidak seperti sekarang ini dengan media yang sangat luas dan semuanya itu digenggam lewat HP, bisa ketahuan di mana-mana. Itu kalau zaman dulu kan cuma katanya ini, akhirnya belum nyampe aja sebenarnya. Belum nyampe aja ya kan. Tapi esensi astral sendiri, jin sendiri itu ya seharusnya ada. Karena sudah banyak yang menjadi saksi, ya kan? Menjadi saksi. Kalau kita harus menampilkan bukti ya susah, ya kan. Tapi saksinya banyak. Siapa saksinya? Orang-orang teman-teman kita yang indigo. Nah, saya pernah bertemu dengan salah seorang indigo, ya kan. Masih kecil, ya kan, masih SMP kelas 3, ya kan. Detail banget dia bisa merogoh sukmo, bisa, ya kan. Kemudian bisa mengakses alam jin, bisa, ya kan, bisa melihat jin ini, bisa, gitu kan. Saya tanya dengan dia itu, jin itu seperti apa sih di dalam negeri jin itu seperti apa? Terus dia bilang gini Pak, jin itu ada dimensinya, itu ada lapisannya, kita ngomongnya karena dengan pemilahan kata-katanya dari dia ini, dia nganggap itu kalau melihat manusia itu dimensi 1 gitu kan, terus melihat jin itu dimensi 2 gitu kan, nanti melihat jin lagi ada dimensi 3, ada dimensi 4 gitu kan. Itu dia bilangnya gini, kalau manusia itu dimensi 1 menurut dia itu, maka jin yang nomor 2 ini, dimensi yang kedua ini, itu yang biasa kelihatan itu seperti pocong, kuntilanak, segala macam, ya kan. Nanti dimensi 3 ini lain lagi, ya kan. Nah dimensi 4, ya kan, dimensi 4 ini dia bilang itu dia cuma kabur saja, melihat itu kadang terlihat, kadang enggak, kadang terlihat, kadang enggak, walaupun posisinya dia merogoh sukmo. Dia bilang seperti itu. Terus saya nanya, seperti apa di dalam dunia astral itu, seperti apa? Terus dia bilang ya biasa, ya seperti ini, seperti kenormalan manusia itu, ya punya keluarga, ya punya sistem kepemerintahan, ya punya ada yang liar juga, dia bilang gitu kan, ada yang punya kerajaan, penduduk kerajaan, ada yang menjadi prajurit kerajaan, segala macam, ya kan. Dia bercerita seperti itu. Tapi untuk dimensi yang keempat ini, dia bilang itu dia mengaku kalau dia itu melihat itu tuh dia sendiri sampai takut itu, yang dimensi 4. Terus saya nanya, oke, kita mundur ke dimensi 3 yang dia melihatnya itu masih dengan jelas 100% jelas. Dia bilang dia bilang gini, Bapak tahu ular enggak? Gitu. Saya bilang tahu ular, ya kan. Itu sisiknya seberapa? Saya bilang ya kecil-kecil, nama juga sisik ular ya, kecil-kecil gitu. Mungkin lebih kecil dari kuku ini ya, kuku kelingking, sisik ular. Terus dia bilang gini, di dimensi yang ketiga ini, ya kan, itu sisik ular itu banyak yang sebesar atap rumah.
bisa membayangin deh sebesar apa. Saya nanya, kamu takut enggak? Gitu. Dulu takut, cuma sekarang enggak lagi gitu kan. Oh iya gitu kan. Nah, terus kalau dimensi 4 dia bilang, wah saya enggak berani ngomong karena saya melihatnya udah takut banget, dia bilang gitu kan. Terus takutnya kenapa? Karena yang dimensi yang lebih halus lagi itu jauh lebih kuat, jauh lebih sakti lagi, dia bilang seperti itu. Oh gitu ya, iya, dia bilang gitu kan. Nah, saya pernah bertanya sama ini ya, sama indigo yang lain itu kan, itu dia tidak taunya cuma yang dimensi 2 saja itu kan. Dimensi 3 itu jarang ya kan ini ya. Tapi ya ini menurut ininya ya, menurut pengakuan dari indigo itu ya. Nanti kalau misalkan kapan-kapan nanti doakan saya agar dianya mau kita hadirkan dalam video kita ya kan. Ini perempuan ya. Tentang indigo itu tadi ya kan. Nah, tentang di dalamnya itu seperti apa ya kan, itu menurut ceritanya itu ya seperti punya kita gitu, punya keluarga, punya anak, punya segala macam ya kan. Cuma di dalam sana itu samanya itu dengan punya kita itu, kalau misalkan di tempat kita ini misalkan ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan misalkan seperti itu ya, di sana pun ada gitu kan, di sana pun ada. Jadi kalau misalkan yang hewan ini tidak bisa diajak komunikasi, bisa diajak komunikasi. Tapi kalau yang jin yang memang jin, bukan jin hewan, ini bisa diajak komunikasi. Bukan bentuknya loh ya, maksudnya jenisnya ya kan. Nah ini kemudian saya juga berpikir gini, oh berarti ya kurang lebih sama, cuma di sana ya lebih kompleks gitu. Menurut ceritanya itu naga itu ya banyak, naga itu ya. Terus saya nanya, naganya seperti apa? Banyak jenisnya ya kan. Ada yang seperti ular panjang gitu, kemudian punya kaki gitu, ada. Kemudian ada yang apa namanya seperti T-Rex itu ada yang seperti naga air itu, di dalam air itu ada yang seperti naga yang di film-film barat itu ada gitu kan. Terus saya nanya, warnanya apa? Ya macam-macam, dia bilang gitu. Ada yang putih, kemerahan, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang... Iseng saya nanya gini, ada yang warna pink enggak? Saya bilang gitu. Dia bilang ada yang warna pink, ada. Dulu itu besar banget gitu, bilang gitu. Saya pernah ketemu gitu. Oh, saya bilang gitu. Nah ini di alam sana ini, di alam jin itu astral ya, di alam astral itu ini gini, kalau jin itu sudah memiliki tanduk, ini kenapa dia bisa memiliki tanduk? Ini di antara dua. Yang pertama usianya sudah mencukupi untuk tumbuh tanduk, yang keduanya ini saktinya. Jadi tanduknya semakin banyak ini dan semakin besar itu dan semakin kuat itu, maksudnya semakin tanduknya tuh kan ada tanduk yang biasa, ada tanduk yang kuat banget. Nah itu ya beda-beda, dia bilang gitu kan. Terus saya nanya, pernah ketemu dengan tanduk itu berapa yang paling banyak? Naga itu ada yang tanduknya di atas 20, ada, dia bilang gitu kan. Oh gitu. Besar, ya besar banget kan. Ini menurut cerita dari indigo ya kan. Nah kalau misalkan gini, misalkan kita bertanya, apakah dunia astral ini bisa diakses itu, bisa diakses sama kita itu. Ini kalau orang-orang yang belajar tentang ilmu cakra ini ada ilmunya gitu, ada ilmunya. Bahkan di beberapa video YouTube itu saya lihat ada yang bisa membuka
mata batin ya. Jadi mata batinnya dibuka, kemudian bisa melihat penghuni-penghuni astral itu tadi. Cuma bukanya itu saya tidak tahu itu sampai ke dimensi berapa, itu enggak paham itu. Kalau misalkan benar-benar ada lapisan-lapisan di dalam dunia astral itu tadi. Nah, dunia astral ini karena ada penduduknya dan itu banyak saksinya, otomatis ada dimensinya kan, pasti ada dimensinya ya. Nah, cuma kita mengaksesnya seperti apa ya kan? Nah, ini nanti kalau misalkan saya belajar kemudian bisa berhasil, mungkin saya akan membuat video tutorial gimana caranya itu. Tapi secara umum ya, yang saya ketahui secara umum itu istilahnya gini. Jadi mata ketiga tuh kalau digambar, ini saya bilang digambar ya, bukan secara kenyataan. Digambar itu letaknya di sini. Cakra itu letaknya di sini. Ini namanya cakra ajna. Cakra ajna ini warna energinya itu biru kalau tidak salah itu. Itu kalau misalkan sudah aktif bisa melihat ke dimensi astral. Saya pernah bertanya kepada seorang teman yang bisa, ya indigo juga bisa melihat ya kan. Ini saya nanya, ini pada waktu dia melihat itu gimana prosesnya. Tapi waktu itu saya tidak nanya dia sampai ke dimensi mana, saya tidak nanya. Ini udah berkeluarga, beliau masih indigo. Terus dia bilang, saya kalau melihat itu mata saya ini buka tutup. Jadi kalau misalkan saya kepingin bisa melihat ya saya bisa melihat, kalau misalkan enggak ya enggak. Terus biasanya yang terjadi gimana? Kalau misalkan saya kepingin melihat itu, saya pusatkan energi itu di sebelah sini, saya ini berdenyut, nanti larinya ke sini. Ya sama dari sini, dari dua-duanya, di sini berdenyut, kemudian lari ke sini, berdenyut, tiba-tiba mata saya itu terbuka. Kata dia bilang gitu. Oh gitu ya, iya. Nah, ini caranya mengaktifkan cakra ajna ini seperti apa ini? Ya, ini perlu dipelajari dan perlu dibuktikan juga ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang jin itu halusinasi ya kan, jin itu halusinasi, ya harusnya misalkan saya kan sering membuktikan itu gini, saya ketemu dengan satu indigo, tuh dia bisa melihat jauh, terus saya nanya, itu bangunan gedung itu yang ada dipakai itu, coba kamu lihat misalkan gitu kan, misalkan anak-anak gitu, kamu lihat dari sini bisa enggak? Bisa Pak, isinya apa? Oh itu isinya ini disebutin misalkan, ada 7 misalkan. Oh iya. Terus saya ketemu dengan indigo yang udah dewasa, mungkin usia sekitar 30-35 tahun, laki-laki itu. Saya dulu akrab dengan dia, cuma sekarang kembali ke Lampung beliau ya kan? Jadi namanya Mas Juni misalkan. Mas Juni, coba lihat di gedung itu bisa kelihatan Mas dari sini. Padahal jauh itu, sekitar 5 kiloan. Kelihatan Mas. Mas saya mau nanya itu isinya apa aja Mas gedung itu. Disebutin sama dia. Ini dan jumlahnya juga sama 7. Padahal indigo yang satu dengan indigo yang satunya tidak saling mengenal. Berarti kalau penyebutannya itu sama pas ya kan, berarti itu kan bukan halusinasi. Ya paham ya? Ya jadi halusinasi itu jika satu orang mengalami, satu orang tidak mengalami, berarti kan bisa dibilang itu halusinasi. Tapi kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang ini bisa sama-sama mengetahui itu ada, berarti itu bukan halusinasi. Jadi sosok astral ini banyak, lebih kompleks, ini lebih banyak lagi ya kan. Dan ini sebentar saya akan bercerita satu lagi, lepas ini kita akan tutup video. Pernah suatu saat itu ada sebuah toko ini itu disuruh lihat sama teman indigo itu, teman indigo bilang gini, ini kena tutup Mas, kena tutup apa? Kena tutup jin, tapi bentuknya asap gitu. Ini besar ini Mas, sudah bertanduk dia bilang. Oh iya, itu kan kemudian ditangani gitu kan.
Terus satu waktu ada toko lain lagi itu kena juga gitu kan, kena juga santet usaha itu. Pas kebetulan saya juga ketemu dengan beliau yang sama itu, terus dia bilang ini ditutup juga mas, bentuknya asap, tapi ini bukan jin, ini adalah energi, dia bilang gitu. Terus saya nanya, loh bedanya apa mas? Ya beda mas, kalau yang itu tuh bentuknya makhluk berbentuk jin, kalau ini energi, dia bilang gitu. Terus saya nanya, penanganannya beda enggak? Ya beda jauh lah, beda jauh. Kalau energi ya ditangani dengan energi, kalau jin itu ya ditangani dengan dengan ruqyah bisa dibilang. Tapi kalau energi tidak bisa mas. Oh gitu ya sebenarnya gitu. Kecuali kalau yang ruqyah itu memang memahami energi bisa dia bilang gitu kan. Oh gitu ya. Tapi bentuknya sama mas. Ya sama-sama asap mas. Cuma yang sana ini saya lihat itu yang dulu itu ada tanduknya itu jin. Kalau yang ini adalah energi. Gitu. Jadi indigo ini pun bisa melihatnya itu macam-macam gitu kan. Ada yang bisa melihat aura, ada yang bisa melihat energi, ada yang bisa melihat jin di dimensi 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Ada yang bisa melihat jarak jauh, ada yang bisa melihat masa lalu atau pernah berpikir gitu kan. Ya, jadi dengan kesimpulan-kesimpulan seperti itu ketemu dengan orang-orang indigo ini, berarti orang-orang indigo ini adalah saksi yang menunjukkan kalau dimensi astral itu ada, dan otomatis ada penduduknya juga. Berarti Al-Quran itu benar kalau jin itu juga ada. Oke, gitu teman-teman, cerita kita di malam ini udah jam 1:30 malam nih kayaknya ya. Sekian, terima kasih sudah menemani saya berceloteh, ya kan. Salam rahayu untuk teman-teman di seluruh Nusantara, dan akhir kata alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.